Shalom, selamat pagi, kekasih-kekasih Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kalau kita boleh bangun pada pagi hari ini, kita mengucap syukur atas kemurahan Tuhan, atas penyertaan Tuhan sepanjang malam. Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan sudah memberkati kita. Dan saat ini kita mau datang untuk bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Sebelum kita akan beraktivitas memulai di hari yang baru, di tanggal 3 Januari 2022. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas kemurahan Tuhan, atas pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang malam. Hingga pagi ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tanpa kurang suatu apapun, semua karena anugerah pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, siapkanlah hati kami untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, urapi setiap kami. Kami membuka hati kami untuk kami merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan jadikan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita, yaitu di dalam Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 43 sampai 45. Judul perikopnya adalah Kembali ke Galilea. Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan Yesus di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanah kelahiran Tuhan Yesus adalah Yudea di kota Bethlehem. Sebagaimana yang ditulis di dalam Mika pasalnya yang ke-5 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua, di situ dikatakan, "Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel." Dan juga ditulis di dalam Matius pasal yang kedua, di mana sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kekasih-kekasih Tuhan, di Yudea ini Yesus ditolak. Tetapi orang-orang Galilea menerima Yesus, menerima dia. Di tempat Yesus dibesarkan, yaitu kota Nazaret,
Yesus juga ditolak atau Yesus juga tidak diterima. Kita bisa membukanya di dalam Lukas 4 ayat 16 sampai 30. Di situ dengan judul perikop Yesus ditolak di Nazaret. Ketika Yesus ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, ia masuk ke rumah ibadat, di mana Yesus memulai mengajar mereka di sana. Dan di ayat yang ke-22 mereka katakan bahwa dan semua orang itu membenarkan dia. Dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkan Yesus. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Saudara, bagi orang Yahudi, negeri seorang nabi adalah Yerusalem. Penerimaan orang-orang Galilea terhadap Yesus juga berhubungan erat dengan tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus pada pesta di Yerusalem. Pada waktu itu, kalau kita melihat di pasal sebelumnya, ada perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan di situ kita melihat bagaimana Yesus mengadakan mujizatnya yang pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur. Di mana ketika waktu itu mereka kehabisan anggur. Dan Ibu Yesus berkata pada Yesus bahwa mereka kekurangan anggur, mereka kehabisan anggur. Kemudian Yesus mengadakan mujizat yang pertama kali pada perkawinan di Kana. Sehingga pemimpin pesta pada waktu itu berkata, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau, dia berkata kepada orang yang punya acara pesta ini, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Dan hal ini tersiar di seluruh Galilea. Hal ini menjadi buah bibir. Dan inilah, saudara, di mana orang-orang Galilea mereka menerima Yesus. Karena berhubungan juga dengan tanda-tanda yang telah dilakukan oleh Yesus pada pesta di Yerusalem. Tetapi di Nazaret, di mana tempat kota Yesus dibesarkan, Yesus ditolak. Yesus tidak banyak mengadakan tanda-tanda mujizat di sana. Saudara bisa baca dalam Matius 13 ayat 58, Markus 6 ayat 5, di mana dikatakan bahwa Yesus tidak dapat mengadakan banyak mujizat di Nazaret. Sebab karena ketidakpercayaan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari pembacaan firman Tuhan, Injil Yohanes pasal 4 ini ayat 43 sampai 45, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil, yaitu yang pertama, Yesus akan masuk jika kita bersedia membuka pintu hati kita bagi Dia. Dalam Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, yang kedua, Yesus akan bekerja dengan leluasa dan luar biasa untuk kebaikan kita. Jika kita mau menerima Yesus, maka
jika kita mau menerimanya. Maka Yesus akan bekerja dalam kehidupan saya dan saudara dengan luar biasa. Dan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Dan Yesus pun tidak dapat melakukan mujizat jika kita menolak Dia. Jika kita tidak sepakat dengan sorga. Saudara, pelajaran yang ketiga adalah orang yang menolak Yesus sesungguhnya telah menolak sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan mereka. Mereka yang menolak Yesus sesungguhnya telah menolak sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan mereka. Orang-orang Nazaret mereka menolak Yesus. Walaupun mereka sudah melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Yesus mengajar dengan hikmat yang luar biasa. Ya, di dalam ayat yang kita baca di dalam Matius 13 ayat 58, Markus 6 ayat 5, mereka mengatakan bahwa luar biasa. Di mana Tuhan Yesus mengajar dengan begitu indah, dengan hikmat yang luar biasa. Namun, akibat ketidakpercayaan mereka, mereka juga berkata, bukankah saudara-saudaranya ada bersama-sama dengan kita? Yesus mengajar dengan hikmat yang luar biasa yang dari Allah. Kenapa? Karena mereka melihat Yesus, menilai Yesus menurut ukuran manusia. Di mana mereka berkata bahwa bukankah dia anak Yusuf si tukang kayu? Bukankah saudara-saudaranya ada bersama-sama dengan kita? Mereka menilai Yesus berdasarkan ukuran manusia. Di mana Yesus lahir dari keluarga tukang kayu, yaitu keluarga yang sederhana. Di dalam Matius 13 ayat 55 sampai 56. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama-sama dengan kita? Saudara, mereka menilai menurut ukuran manusia. Paulus juga pernah menilai Yesus menurut ukuran manusia. Tetapi setelah mata rohaninya dicelikan, ia merubah pandangannya. Itu ditulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 16. Kita buka di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak lagi menilai orang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin saudara juga pernah meremehkan Yesus dengan meremehkan hamba-hamba Tuhan yang sebenarnya dipakai oleh Allah. Hanya karena dia berasal dari kalangan yang sederhana. Saudara ingatlah bahwa Allah juga memilih orang-orang yang lemah dan tidak terpandang bagi dunia ini. Kita buka sebagai ayat terakhir dari renungan kita pada hari ini di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-13 ya. Ayat yang ke-14.
Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Allah juga memilih orang-orang yang lemah dan tidak terpandang bagi dunia. Secara ukuran manusia, Daud bukan merupakan pilihan, bahkan dari saudara-saudaranya, ayahnya sendiri memilih kakak-kakaknya. Tetapi Allah telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, yaitu Daud, yang tidak dipandang di dalam keluarganya. Jadi saudara, bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita perlu sadari bahwa Allah juga memilih orang-orang yang lemah dan tidak terpandang bagi dunia ini. Soli Deo Gloria. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh merenungkan firman Tuhan, di mana Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan Yesus memakai juga orang-orang, memilih juga orang-orang yang lemah dan tidak terpandang bagi dunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat pasangan suami istri yang menaruh dendam, yang menyimpan akar pahit di hati mereka masing-masing, agar Roh Kudus menyadarkan mereka sehingga mereka kembali bersatu dalam kasih Kristus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua mereka karena perceraian, agar Tuhan menghibur mereka serta memberikan ketenangan dalam hati mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua mereka karena orang tua mereka meninggal pada pandemi ini COVID-19, agar Tuhan juga yang memberikan kekuatan, Tuhan juga yang memberikan penghiburan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemimpin jemaat, pendeta, guru Injil, dan keluarga mereka yang tinggal dan melayani di tengah-tengah suku-suku, suku-suku yang ada di pedalaman Kalimantan, pedalaman Papua. Kami berdoa biarlah Tuhan Yesus yang menolong, memimpin mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara seiman kami di seluruh Indonesia ini yang sedang berjuang Tuhan selama masa pandemi ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang memberikan kekuatan, memampukan kami. Tuhan yang senantiasa buka jalan dalam setiap persoalan, pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami juga berdoa Tuhan untuk kekasih-kekasih Tuhan yang mengikuti doa pagi, doa renungan pagi pada hari ini Tuhan. Untuk mereka yang sedang sakit, biarlah kuasa bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Mereka yang sedang susah, Tuhan memberikan penghiburan. Mereka yang sedang dalam persoalan, Tuhan memberikan kekuatan sehingga mereka dapat menghadapinya, dan Tuhan juga memberikan jalan keluar. Dan kami juga berdoa Tuhan buat sepanjang tahun ini Tuhan, di mana Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, untuk kami boleh menjadi berkat dan boleh memberkati orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang
yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati.